Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jazimah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'a hudah mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Al-ayah. Hadrati muhtaramin, para pemirsa, para pecinta kajian Ma'had Al-Jami'ah EIN Syekh Nurjati Cirebon, wabil khusus para mahasiswa kami, para santri, rekan-rekan seperjuangan kita semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan kali ini, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, karunia, rahmatnya yang sangat besar, yang disadari ataupun tidak telah melekat dan terus menyertai kita sekalian. Salah satu nikmat yang besar itu adalah kita bisa hadir memenuhi atau mengisi acara kajian pada malam Sabtu kita ini, yang insya Allah kita akan mencoba, mari kita lebih banyak mengevaluasi diri kita dalam soal-soal cara beribadah kita. Etikanya kalau menunjuk orang itu kan dengan satu jari, dengan ibu jari misalnya, itu satu ke depan, tapi sebenarnya masih ada PR, yaitu 4 ke belakang. Ini artinya bahwa kita boleh memberikan petunjuk atau memberikan nasihat kepada orang lain satu kali, tetapi kita harus banyak feedback atau muhasabah kepada diri kita atau atas diri kita 4 kali. Ini karena tanggung jawab keberagamaan itu sebenarnya intinya adalah pada kesadaran diri kita sendiri, baik kesadaran ritual, kesadaran sosial, maupun juga peningkatan kesadaran spiritual kita. Para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara umum bahwa pelaksanaan kita dalam beragama atau reng-rengan atau runtutan dan bahkan tuntutan dalam kita melaksanakan ibadah-ibadah agama atau ibadah-ibadah di dalam proses menjalankan agama ini, secara umum memang ada namanya maqasid as-syariah. Itu tujuan-tujuan ditetapkannya syariat agama ini. Ini secara umum, yang antara lain adalah seperti kita tahu bersama, ada hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafs, menjaga jiwa, hifdzul aqal, menjaga akal, hifdzun nasl, menjaga keturunan, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Ini saya kira panduan dan pengetahuan umum
yang kita tahu bersama-sama. Lebih dari itu sebenarnya, bahwa kita menyadari di sekitar kita, di depan mata kita nampak jelas bahwa ada banyak para pengamal ajaran agama yang sangat beragam, berbeda-beda, mungkin karena mengklaim memiliki madhab yang berbeda, bahkan sampai dengan varian-varian di bawahnya, hingga kepada rujukan gurunya. Tidak hanya rujukan kitab, melainkan juga rujukan guru yang dia ikuti. Tentu kita menyadari bahwa dalam hal ini, dalam konteks pelaksanaan dan pengamalan agama ini, saya punya pandangan bahwa kita punya dua sikap. Yang pertama adalah sikap terbuka, dan yang kedua sikap tertutup. Terbuka dalam arti bahwa kita memiliki atau mengikuti ulama dengan ijtihadnya, dan kita tahu orang lain pun mengikuti ulama dan ijtihadnya. Maka seperti yang kita alami bersama dengan Imam Syafi'i yang sangat masyhur, intinya adalah bahwa dalam pelaksanaan ibadah ini kita dalam posisi yang benar, namun tidak untuk kemungkinan ada kesalahan di dalamnya. Dan sebaliknya, orang lain melaksanakan cara ibadahnya yang salah, namun tidak untuk kemungkinan ada kebenaran di dalamnya. Jadi semua itu kita garis bawahi dalam koridor hasil ijtihad. Maka dalam konteks ijtihad biasanya pandangan wasatiyah ini paling mendominasi. Jangan dimudah-mudahkan, tapi juga jangan dipersulit. Ini dalam konteks syariah. Sedangkan dalam konteks tertutup, kalau tadi ada tasamuh, sikap toleransi kita, kita diharapkan tidak berhenti sampai dengan pandangan ini salah dan berkemungkinan benar, ini benar dan kemungkinan salah. Tidak sampai di situ, bahkan kita bisa sama-sama mendoakan bahwa semua itu adalah sedang dalam rangka mencari kebenaran, jalan menuju Allah, dan kita pun demikian. Maka itu kita menjadi sangat terbuka. Di sisi lain kita juga tertutup, dalam arti bahwa di mana kita sudah mengambil sikap, posisi cara beribadah kita, dalam keyakinan kita, dalam madhab yang kita ikuti, maka kita sudah ada di situ, tetap berada di dalamnya dengan disiplin yang tinggi, setinggi-tingginya. Selagi kondisi, keadaan, waktu dan tempat, misalnya taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal, perubahan suatu hukum bisa terjadi karena perubahan keadaan, tempat, kondisi, waktu, bahkan tempatnya, kondisi saat itu yang terus dinamis, seperti saat-saat pelaksanaan haji misalnya, yang mana misalnya ada kasus yang sangat menyulitkan bagi kita, manakala kita tetap berada pada konsisten ataupun kita kekeh untuk menjalankan dalam posisi keyakinan kita atau madhab yang kita pilih. Tentu saja tidak berarti saya akan membuka konsep talfik di sini, karena itu sudah lain soalannya. Semua itu harus kita mungkin bisa akan bergeser kepada madhab yang lain dengan penuh pertanggungjawaban, baik secara akademik ataupun pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Karena memang melaksanakan agama juga tidak boleh akan menimbulkan madharat misalnya. Jadi kembali kepada konsep
tertutup, dalam arti kita sudah harus terus berupaya mendisiplinkan diri dengan apa yang diyakininya untuk bisa dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Hadirin atau para pemirsa, khususnya para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, ini satu titik yang baru satu titik yang kita tidak cukup berhenti sampai di situ. Kalau istilah pelaksanaan ibadah fikih, maka ini sudah memenuhi standar kesahan minimal atau kesahan syariat yang kita yakini. Tapi kita harus juga masuk kepada motivasi yang lebih tinggi dari itu semua, yaitu bahwa di dalam pelaksanaan ibadah ritual ini ada pesan-pesan yang ada di balik amaliyah ibadah itu, yakni menuju kepada kesalehan sosial. Itu sangat tampak kalau kita melihat fenomena pelaksanaan ibadah manasik haji yang sesungguhnya adalah merupakan rukun Islam yang kelima, yang tidak ada rukun Islam lagi setelah itu dalam pandangan jumhur ulama. Artinya rukun Islam itu hanya 5, seperti dalam hadis Jibril yang sangat terkenal itu. Tetapi kalau kita lihat, faktanya adalah lebih nampak kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik, jasmania. Namun kita berpikir juga, apakah benar bahwa ibadah pengamalan rukun Islam itu akhirnya jasmania atau puncaknya adalah jasmania? Ini kita jangan terjebak pada pandangan lahir atau zahiriyah seperti ini. Zahiriyah dalam tidak berarti saya menuduh mazhab zahiriyah ya, pada hanya semata-mata lahir seperti ini. Kita tentu harus masuk ke dalam, yakni pesan-pesan, filosofi apa, hikmah apa yang terkandung di dalam seluruh aktivitas itu. Misalnya ketika balang jumroh, jamarah, apa pesan di balik jamarah itu? Apakah pesan perjuangan, pesan pengorbanan? Di dalam tawaf, apakah maknanya pesan bertauhid kepada Allah? Segala aktivitas kita akhirnya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada pada edaran daur dan gravitasi tauhid kepada Allah. Atau misalnya di dalam sa'i kita melihat pelajaran bahwa Ibunda Siti Hajar hilir mudik Safa Marwah mencari air sebagai simbol kebutuhan hidup, di mana seorang suami tentu lari-lari di antara lampu hijau. Artinya ini adalah pencarian keperluan kehidupan bagi seorang suami, lebih sangat harus diupayakan talbul halal wajibun. Atau juga ibadah di Arafah, orang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, mengenal Robnya, mengenal tugasnya, menyadari dirinya dari mana, unsurnya apa saja, apa tugasnya, dan seterusnya yang sangat panjang. Atau bagaimana ma'rifat itu mengenali cara-cara ibadah kita, syariatnya, bagaimana ibadah itu dalam konteks hakikat di balik syariat itu, bagaimana ibadah itu dari segi thariqahnya, dan ibadah itu dari segi pencapaian ma'rifat kepada Allah. Ataupun pandangan yang sangat terkenal dari Imam Malik misalnya, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa,
Barang siapa yang telah mampu melaksanakan fikih tapi tidak berusaha untuk menjalankan tasawuf, maka dia telah fasik. Dan sebaliknya, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Barang siapa yang mampu menjalankan tasawuf tapi tidak disertai fikih, maka dia telah berlaku zindik. Dan wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tawaffaqa. Barang siapa yang menjalankan fikih sekaligus juga bertasawuf, maka dia sungguh telah memperoleh hidayah, memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu jelas bahwa ada dimensi ritual dan ada dimensi spiritual. Maka seperti burung, sayap-sayap intelektual kita dibentangkan sekaligus juga sayap-sayap spiritual kita juga diluaskan dan kita terbang dengan seimbang setinggi-tingginya. Nah, jadi kesadaran kita ini tidak hanya kesadaran yang sifatnya hanya sekedar ritual, tapi ada tanggung jawab sosial, ada target-target spiritual atau kesalehan spiritual. Kita masuk kepada nilai-nilai hikmah dan pesan-pesan filosofi serta spiritual seperti apa yang bisa kita raih setinggi-tingginya dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berikan nilai, namanya adalah kesalehan spiritual, atau dalam kata tasawuf atau dalam haji namanya yang mabrur, atau nilai tambah kepada kesalehan yang luas sosial. Misalnya salah satu di antara indikator kemakburan itu adalah baik di depan Allah Subhanahu wa taala, di depan Rasulnya, di depan para ulama, dan di depan masyarakat secara seluas-luasnya. Adakah target-target itu kita rindukan, bahwa kita tidak hanya dianggap benar menurut diri sendiri, tapi juga benar di hadapan masyarakat secara luas, di depan para ulama solehin, bahkan siddiqin, bahkan nabiyin. Itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah kepada mereka. Ditafsirkan ay minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, laika rafiqa. Mereka itu adalah sejatinya teman, sahabat, dan guru kita yang kita ingin masuk ke dalam jaringan beliau. Ibarat kita ingin punya rumah di sebuah kompleks, maka kita ada berada di kompleksnya siapa dan rumah seperti apa, atau bahkan kita berada di rumah yang paling pinggir yang bentuknya tidak sewajarnya sebuah rumah, hanya gubuk kecil misalnya, atau na'udzubillah bahkan kita tidak memiliki rumah itu. Maka rumah keyakinan dan keilmuan beragama kita ini tidak boleh berhenti sampai dengan pandangan kita. Nanti ujung-ujungnya adalah ujub. Jangankan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW dengan cahaya nubuwah, bahkan oleh pendahulu kita, misalnya para wali songo termasuk Syekh Nurjati. Kalau batin kita dilihat oleh beliau, maka sudahkah kita ini menjadi manusia di hadapan beliau? Karena dalam hal sholat saja misalnya kita sering mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, karena secara verbal kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami pertolongan. Tetapi pada saat yang sama
dan seterusnya. Bahkan kepala kita dibiarkan jalan kemana-mana, melaksanakan hal-hal yang lain selain urusan zikir kepada Allah dan fokus kepada sholat kita. Ini harus menjadi semangat dan cambuk bagi kita sekalian. Hikmah dan falsafah tasyri itu bahkan bisa kita gali mulai dari ibadah yang bersifat kepada ruhiyah, tentu saja, kepada jasmaniyah, kepada maliyah, akliyah, bahkan ibadah yang sangat jasmaniyah fisik, dalam contoh manasik haji yang sangat fisik, kecuali niat atau semangat berhajinya. Maka di dalam aktivitas fisik itu ada pesan-pesan yang terkandung di dalamnya yang tidak sederhana. Dan aktivitas yang nampaknya fisik itu justru kita secara lahiriah, jasmaniah kita didekatkan kepada Ka'bah al-Musyarrafah, Baitul Atiq, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita secara fisik dihadirkan sedekat-dekatnya dengan Ka'bah, bahkan menyentuh Hajar Aswad. Kita menikmati suasana itu dari suasana jasmaniah yang penuh perjuangan dalam arti pemberdayaan diri kita, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya. Juga kita mencapai tingkat spiritual yang diharapkan, sampai-sampai terbayang bahwa baginda Rasulullah SAW itu benar-benar ada di mata kita, benar-benar ada di mata kita, di hati kita demikian dekat. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbangunnya kesadaran spiritual dalam setiap aktivitas kita, baik yang nampaknya aktivitas jasmaniah, bekerja misalnya, mencari ilmu misalnya, apalagi ibadah ritual kita. Maka nilai-nilai spiritual yang harus kita capai, kita hendak raih, ini akan meruntuhkan semua egoisme pandangan madhab yang kadangkala sangat tertutup ini. Maka tidak lain untuk membuka ketertutupan, kepicikan pandangan madhab yang kita pilih ini, tidak lain adalah dengan membangun kesadaran yang lebih luas, tidak hanya kepada kesadaran lahiriah, tapi juga kesadaran kognitif kita, bahkan perasaan dan jiwa kita sekalian. Dan akhirnya setiap aktivitas apapun dalam beragama akhirnya tertuju kepada satu titik, yaitu tercapainya akhlak yang mulia, baik akhlak kepada diri sendiri dengan tidak memasukkan diri kita kepada tahlukah, kepada kehancuran, kepada kerusakan, atau kepada sesama kita, sama manusia, bahkan sama kehidupan dan alam ini. Akhlak kepada lingkungan, kepada Allah, dengan tidak memanfaatkan secara semena-mena. Apalagi kepada akhlak kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada Allah antara lain adalah dengan tidak meninggalkan Allah dalam hati kita sekalian. Akhlak kepada Rasulullah adalah dengan mengadaminya, mencintainya lebih apapun di dunia ini. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you feel the vibe?